Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah gak sih kalian merasa kesulitan mencari data yang berantakan? Atau mungkin file yang hilang entah kemana? Nah, itu karena sistem penyimpanan data tradisional punya banyak kelemahan. Tapi tenang aja, ada solusinya. Di video ini, kita akan ngebahas konsep dasar basis data, kenapa pendekatan tradisional itu lemah, keunggulan basis data dan resikonya, dan bagaimana siklus database bekerja. Yuk simak sampai habis. Oke, mari kita mulai dengan yang paling dasar. Apa sih basis data itu? Basis data atau database yang biasa disebutnya itu adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses dengan mudah. Misalnya data mahasiswa, data transaksi e-commerce, atau bahkan data penggunaan media sosial. Itu semua tersimpan dalam sebuah basis data. Nah, biar data bisa digunakan secara efisien, kita butuh yang namanya Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, Database Management System. DBMS ini membantu kita untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dengan cepat. Bayangkan kalau kita harus mencari data di antara ribuan file, tanpa sistem yang terstruktur, pasti bakal ribet banget kan? Nah, selanjutnya kelemahan proses file tradisional. Dulu sebelum adanya basis data modern, data ini disimpan dalam file-file yang terpisah. Ini disebut dengan proses file tradisional. Tapi ada beberapa masalah besar dengan metode ini. Yang pertama, redundansi data. Data yang sama disimpan di banyak tempat sehingga membuang banyak ruang penyimpanan. Lalu inkonsistensi data. Kalau ada satu data yang berubah dalam satu file, file yang lain tidak bisa ikut berubah. Hasilnya, data menjadi tidak sinkron. Lalu sulitnya mengakses data. Mau cari data dulu harus buka satu persatu file. Bayangkan kalau datanya ada ribuan, pasti capek banget kan? Nah, selanjutnya kelebihan pendekatan basis data. Dibandingkan dengan metode tradisional, pendekatan basis data ini jauh lebih unggul. Kenapa sih? Nah, yang pertama itu minimnya redundansi. Data cukup disimpan satu kali saja dalam tabel yang terstruktur sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan. Lalu yang kedua, konsistensi data. Kalau ada perubahan, semua bagian yang terkait juga akan ikut diperbarui. Lalu selanjutnya, akses cepat dan lebih efisien. Tinggal pakai query SQL, data langsung muncul dalam hitungan detik. Nah, tapi perlu diingat juga, meskipun basis data itu keren, tapi ada juga resikonya nih. Yang pertama, bisa menyebabkan kegagalan sistem. Kalau server crash, jadi semua data akan hilang kalau nggak ada backupnya. Lalu keamanan dan privasi. Kalau sistemnya diretas, data akan bisa bocor. Makanya penting banget nih untuk memakai enkripsi dan otorisasi yang kuat agar datanya lebih aman ini. Lalu biaya yang tinggi. Nah, pengelolaan basis data ini juga butuh perangkat keras dan perangkat lunak yang mahal. Belum lagi juga butuh tenaga yang sangat ahli. Jadi penting banget untuk mengelola basis data dengan baik agar terhindar dari risiko-risiko ini. Nah, selanjutnya siklus hidup basis data. Yang terakhir ini kita akan ngebahas life cycle-nya. Apa sih database itu? Siklusnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan, menentukan kebutuhan dan tujuan basis data. Lalu yang kedua, menganalisis, mengumpulkan data yang akan disimpan dan dihubungkan antar data. Yang ketiga, desain, membuat model basis data menggunakan diagram seperti ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang keempat, implementasi, menggunakan SQL atau alat lain untuk membangun basis data. Yang kelima, yang terakhir, pengujian, memastikan basis data bekerja sesuai rencana dan tidak ada bug. Dari urutan tersebut, kita memerlukan tahap yang namanya pemeliharaan, mengelola backup, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan sistem. Proses ini harus kita lakukan agar basis data bisa berjalan dengan optimal dan aman. Nah, sekarang kalian sudah paham kan dasar-dasar basis data? Dari kelemahan metode file tradisional, keunggulan basis data, risikonya, sampai siklus hidupnya. Sekian untuk video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.